Rudi Sudjarwo, sutradara ngetop lah ya. Susah habis nge-describe your ini man, your integrity. Ya. Oke, tadi sebelum ini kita ngomongin banyak your film-film dari 21 lo udah sutradarain 21 film. Kita sering ngobrol, kita sering ketemu, dan kemudian ketika gue tanya, gue menangkap sesuatu yang lo ini orangnya selalu belajar, ya. Nah, dan orangnya nggak gampang puas dengan segala macam pencapaian. Jadi dari 21 film yang lo udah sutradarain, yang mana yang lo bisa bilang ini baru film terbaik gue? Belum ada ya. Hah? Kalau gue bisa bilang, karena semuanya yang lu bilang tadi emang gue belajar. Kayak gue kenapa bikin horor? Ngapain lu bikin horor gini? Ya gue harus belajar bikin film horor lah. Gimana gue tahu nanti gue bikin rasanya bikin film horor, gue bakal belajar gitu. Oke. Yang mendrive your passion untuk terus belajar ini, apakah rasa keingintahuan yang besar, atau suka men-challenge diri lo sendiri, atau yang lebih ke mana? Mungkin kayak gini loh, gue ngeliat filmmaking itu sebenarnya is a playground gitu loh. Okay. Kayak lu main golf, kayak lu main tenis gitu loh. Nggak ada parameter yang bikin kita harus nggak berpikir seperti itu atau berpikir seperti itu gitu. Jadi when it's good, when it feels good, it feels good. Udah gitu aja. Jadi basically sih nggak ada, wah gue udah sukses ada di sini, gue harus bikin yang kayak gini segala macam. Nggak ada. Gue nggak pernah berpikir bahwa ada yang batasi gue gitu. Pokoknya gue ngerasa harus bikin itu, ya bikin aja gitu. Dan nggak mau nyesel di kemudian hari ketika lu umur 80 tahun dan bertanya rasanya gimana ya kalau itu ya, rasanya gimana ya kalau lo nggak pengen berandai-andai, lo pengen menjawab itu semua sekarang ini. ya, karena nggak mau ada penyesalan. Oke, sekarang gini, gue dikasih kesempatan untuk mencoba semua dan belajar semua. Kalau lu perhatiin di 21 film gue itu nggak ada yang sama genrenya, semua beda. Ada horor, ada komedi, ada film cinta, ada film action sedikit, ada film kayak Sembilan Naga, film ini, ada Mengejar Matahari, Persahabatan, bla bla bla, sampai Garuda Dadaku 2, sport drama gitu. Nggak ada yang sama. Artinya gue memang berusaha. Kalau lu tanya film terbaik gue apa, gue nggak tahu karena sekarang gue lagi mencoba semuanya yang gue belum pernah. Ketika nanti udah semua pernah, and then mungkin gue akan memilih satu yang menurut gue di umur gue ini gue lebih pengen menceritakan ini misalnya gitu. Kayaknya itu sih. Jadi tapi di setiap 21 film ini, setelah film ketiga selesai, keempat selesai, kelima selesai, itu harus lebih baik dong dari sebelumnya. Betul. Apakah dari dari mengcasting peran, atau mendirectnya, atau segala macam pemilihan lokasi, itu selalu dipelajarin, dievaluasi untuk improvement yang akan datang dong, pasti dong. Meskipun genrenya beda dan sebagainya. Betul. Ada satu sisi yang kita berusaha improve. Ada satu sisi yang kita tidak tahu apa yang terjadi, and then terjadi another mistake yang berbeda. Oke. Itulah film menurut gue, selalu akan ada mistake yang berbeda. Oke. Filosofi banget. Nah, sekarang gue pengen nanya nih, ada nggak tips buat pendengar Sindo, cara seorang Rudi Sudjarwo untuk, karena gini, ketika gue bikin seminar, workshop, ketemu orang banyak, semua pada bingung, Mas, gimana sih cara tauin passion kita apa? Nah, lo bisa ngomong nggak? Gimana cara tauin passion kita? Kalau lo kan tadi kan kecemplung nggak sengaja nih. Lo akan tahu itu ketika setiap hari lo bangun pagi ya, nggak ada lain yang lo pikirin selain itu. Dan ketika lo berusaha keluar dari situ, selalu ada yang narik lo kembali ke situ. Misalnya gitu, gue waktu itu sempat kecewa dengan biasanya ini perempuan atau cowok yang ditaksir paling begitu, itu bukan passion kan tadi. Jadi ketika lo bicara film, lo bikin film misalnya gitu, sama kayak bikin kue misalnya gitu ya. Lo mau menghindar kayak apa, at the end of the day, lo akan kembali bikin kue, lo akan kembali bikin film gitu loh. Karena itu yang lo tahu, lo puas gitu loh. Dengan segala cemoohan misalnya jelek, atau orang bilang, wah nggak asik, lo nggak laku segala macam. That's the beauty of everything di filmmaking menurut gue. Itu yang gue suka. Nggak cuma glamour ketika orang cheering kalau lo sukses, tapi juga ketika ada satu wartawan datang, Mas Rudi, lo mendingan berhenti bikin film. Itu pun gue suka. That's the dynamic yang menurut gue at the end of the day nanti, again, ketika kita udah usia yang tua banget, we feel everything. Kita ngerasain semuanya, kita ngerasain sebagai orang yang hidup. Oke. Gue sekali lagi, gue tetap, meskipun lo di dunia perfilman ya, lo nggak kenal yang namanya kerja 8 sampai jam 5 atau 9 sampai jam 6. Buat banyak orang yang sekarang ini mungkin pendengar Sindo di seluruh Indonesia yang udah ketrak nih kerja Senin sampai Jumat 9 sampai 6, 8 sampai 5 gitu. Dia sendiri kadang-kadang bingung, oh ya gue udah sering dengerin Billy siaran di radio dan sebagainya, dan gue sering dengerin banyak orang, baca buku segala macam, kita harus kejar atau menjalankan sesuai passion kita, tapi gue sendiri nggak tahu passion kita.
passion gue tuh apa. Atau terkadang mereka udah tahu nih, oh gue suka fotografi for example, atau gue suka whatever lah gitu ya, menggambar atau segala macam, tapi dia nggak berani untuk ninggalin itu gitu. Nah pandangan lo gimana? Kalau menurut gue sih sebenarnya yang penting gini, kalau udah ada rasa males, misalnya seorang kameramen atau fotografer mau jadi fotografer gitu, dia merasa bisa fotografi. Cuma ketika dia mau ngambil shoot terus, aduh masa ntar aja, itu berarti bukan passion lu tuh. Udah jelas. Karena kalau passion itu ya nggak ada kata males. Nggak ada kata males. Malah excited terus. Malah excited terus. Nggak pernah selesai gitu loh. Nggak pernah berhenti untuk ngomongin itu, nggak berhenti untuk cepat-cepat gitu loh. Every single day gitu loh. Kita bicara passion tuh mungkin jumlahnya ada yang ringan apa yang enggak. Cuman bahwa dia tidak akan ada rasa malas, aduh ntar dulu deh, aduh itu enggak. Ketika itu masih ada, berarti itu bukan passion lo. Apapun itu bidangnya menurut gua. Dan lu nggak pernah habis membicarakan itu. Nggak dibayar pun siap untuk ngomongin itu, mata berbinar-binar segala macam. Dan nggak ngerasa capek. Jadi kalau malam ini kita ngobrol 6 jam lagi kita ngomongin film, nggak masalah ya? Nggak masalah. Paling gue yang capek. Iya. Oh, gue juga nggak capek karena ngomong di radio ini menjadi passion sekarang. Tapi satu hal juga, film itu sayang ketika kita cuma melihat film itu hanya sebagai film, sebagai media hiburan. Itu sayang banget. Gue setuju. Karena lebih dari itu film itu. There's a lot of moral of the story yang bisa diangkat dari situ ya. Yang kita bisa belajarin. Di luar produk filmnya sendiri menurut gue. Film, produknya udah jadi film nih, udah ya. Itu produknya tuh, mau story segala macam udah di dalamnya. Menurut gue film itu lebih dari itu. Apa? The whole proses dari bikin film sampai menayangkan film, itu kita bersentuhan langsung dengan masyarakat setempat. Oke. Itu yang the beauty of it. Lu syuting di pedalaman, lu bersentuhan dengan masyarakat tempat, what you feel, apa yang lu bisa berikan ketika lu dalam proses itu. Itu yang lebih gede dampaknya gitu, dibanding film sebagai media hiburan itu sendiri. Itu yang gua enjoy sebenarnya gitu. Ketika kita bikin film mendadak dangdut misalnya, kita bersinggungan dengan orang dangdut ini gitu, kita mengetahui sesuatu yang kita nggak tahu sebelumnya gitu loh. Itunya yang asik gitu. Oke. Kita ngomongin passion dari tadi nih. Sekarang gue mau nanya, langkah-langkah apa aja sih yang harus dilakukan seseorang untuk bisa sukses menurut seorang Rudy Sudjarwo? Kalau menurut gue kan, kalau dia mengerjakan sesuai passion, dia fokus, dia punya komitmen, dan dia punya great attitude terhadap orang-orang di sekitarnya, itu adalah kunci-kunci seseorang bisa sukses di industri apapun juga. Menurut lo gimana? Gue sepaham, cuman paling kalau dari sisi gue menambahkan paling yang pasti konsistensi. Oke. Konsisten bahwa, misalnya gue suka film ya, gue gali terus gitu. Gue suka yoga ya, udah ngajar yoga ya, gue gali terus. Plus jangan sampai kita tergantung sama orang. Misalnya kayak gue bilang tadi, gue bikin film, ini lo bilang gue nggak bisa bikin film, terus gue nggak bisa bikin film. Terus sampai lagi ini, perasaan seperti itu yang dimana kita nggak mau tergantung sama orang untuk bikin film, itu yang membuat kita selalu berpikir untuk bagaimana selalu bikin film. Itu yang menurut gue, kita selalu membuat sesuatu, creating itu berarti. Lo orangnya memang senang ditantang kalau gitu ya. Abis ini udah banyak SMS yang masuk maupun dari Twitter, dari Facebook ya. Jadi kita akan menantang lo dan lo harus bisa ngejawab itu semua. Alright, so pendengar Sindo jangan kemana-mana. We'll be right back after this.